Suami, kenapa kamu meninggalkan aku sendirian, tidak peduli lagi? Kenapa? Sudah 5 tahun, setelah kamu pergi, perusahaan bangkrut, rumah dilelang. Ibu mertua hilang, hutang menumpuk. Setiap hari aku seperti tikus di selokan, bertahan hidup dengan susah payah. Menguras tenaga, akhirnya berhasil melunasi pinjaman. Tapi Tuhan bermain lelucon, kanker paru-paru stadium akhir. Suami. Sudah 5 tahun, akhirnya aku bisa bebas. Aku akan menemanimu. Suami, aku. Aku datang. Suami, kamu. Kamu tidak mati? Maddie, zaman sekarang, masih ada orang yang bunuh diri karena cinta? Aga pura-pura mati di krematorium, hanya untuk bersamaku. Sekarang, kamu bunuh diri, kita lebih baik. Bersenang-senang di ranjang. Sensiap malam. Bersenandung. Suami, ini tidak benar. Shanshan benar. Aku bersamamu selama 7 tahun. Aku menahanmu selama 7 tahun. Setiap hari menghadapi wajahmu yang kusam. Membuatku merasa sangat jijik. Dibandingkan dengan Shanshan. Kamu tidak muda, cantik, dan mengerti seperti dia. Kalau aku mengajukan cerai, kamu pasti tidak setuju. Jadi, aku pura-pura mati untuk melarikan diri, meminjam 10 juta. Agar kamu mewarisi hutangku yang besar. Sehingga aku bisa bersama Shanshan. Bisa bersama secara terbuka, tidak menyangka. Kamu, wanita bodoh, sampai bunuh diri karena cinta. Hidupku akhirnya bisa benar-benar bebas. Ma Zenye. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Matilah. Jangan. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari Ma Zenye pura-pura mati. Di kehidupan sebelumnya. Aku pikir Ma Zenye benar-benar mati. Aku tidak makan tidak minum, berniat bunuh diri. Tidak menyangka. Dia sudah lama mengkhianatiku. Karena Tuhan memberiku kesempatan. Untuk hidup kembali. Ma Zenye, aku akan membuatmu. Membayar harganya. Kakakapar. Ma tiba-tiba terkena serangan jantung. Meninggal. Apa? Meninggal? Ma Zenye, kalau kamu mau mati, aku akan mengantarmu. Tolong hubungi wartawan dan media, aku mau siaran langsung. Untuk mengantar suamiku. Ma, kamu bilang, trik pura-pura mati ini benar-benar bisa menipu istrimu? Tenang saja. Wasiat dan surat kematian. Sudah aku suruh Xiao Dong urus. Fang Yuan, si muka kuning itu, sampai mati pun tidak akan menyangka. Warisan yang aku tinggalkan untuknya, semuanya hutang. Setelah dapat uang itu, aku akan bawa kamu ke luar negeri, hidup berdua. Ma, ini kan rumah sakit. Jangan-jangan ketahuan istrimu. Agar tidak ada kesalahan, suntikan bius ini. Pasti bisa membuatmu tidak bangun selama 3 jam. Kamu memang selalu berpikir jauh. Nanti, aku dan anakku akan menjemputmu di krematorium. Baik.
Fong Fong Yuan. Suamiku. Kak Ipar, kamu akhirnya datang. Kak Ipar, ini surat kematian MA. Kak Ipar, kamu harus tabah, jaga kesehatan. MA sudah berusaha sekuat tenaga, tapi memang tidak bisa diselamatkan. Aku tidak percaya, kemarin dia masih baik-baik saja. Bagaimana bisa orang tiba-tiba meninggal? Aku juga tidak percaya, Kak Ipar. MA adalah orang yang aku selamatkan sendiri, tapi memang tidak bisa diselamatkan. Kalian bisa masuk sekarang. Ini apa? Kenapa ada banyak wartawan? Kalian keluar, semuanya keluar. Suamiku, MA Zenye, seumur hidupnya rajin dan baik hati. Bahkan kalau dia mati, harus dengan cara yang megah. Hari ini, aku akan meminta semua teman media untuk menyaksikan perjalanan terakhirnya. Kak Ipar, tidak pelukan? Suamiku. Kak Ipar, jangan terlalu emosi, yang meninggal harus dihormati. Suami, jangan tinggalkan aku sendirian, jangan pergi begitu saja. Kamu pasti bercanda, kan? Cepat bangun. Jangan bercanda. MA Zenye, jangan berpura-pura. MA Zenye, jangan tidur. Kakak Ipar, jangan pukul lagi, MA sudah meninggal, meskipun kamu marah. Jangan sampai terlalu kejam. Aku tidak percaya, pasti kalian semua bersekongkol menipuku. Aku sudah bilang jangan sering begadang. Aku sudah bilang jangan minum alkohol berlebihan. Aku sudah bilang untuk berolahraga. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kakak Ipar, jangan pukul lagi. MA benar-benar sudah pergi. Jangan halangi aku. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan orang tua? Kakak Ipar, jangan pukul lagi. MA pasti merasa sakit. Maaf, aku terlalu emosional. Lebih baik kamu menjauh dariku, jangan sampai terluka. Tidak apa-apa. Orang mati tidak tahu sakit, hanya orang hidup yang tahu. Kakak Ipar, maksudku arwah di surga. Akan merasa sakit, Kakak Ipar, MA sudah pergi. Yang meninggal harus dihormati, biarkan MA pergi dengan tenang. Kakak Ipar, ini surat kematian MA. Dengan surat kematian ini, kamu bisa pura-pura meninggal dan dikremasi. Lalu kabur dengan uangnya. MA Zenye, kamu benar-benar licik, membuatku bodoh membayar utangmu. Dan bunuh diri karena cinta. Kamu benar. Yang meninggal harus dihormati. Semua, suamiku sepanjang hidupnya bermoral tinggi, jujur, dan peduli pada dunia. Sebagai istrinya, aku harus belajar darinya, dia semasa hidup. Tidak hanya sekali bilang padaku, keinginan terbesarnya adalah mati dengan tenang. Jadi, hari ini, aku ingin semua teman media menjadi saksi. Aku akan menyumbangkan seluruh organ dan jenazah suamiku. Apa katamu? Menyumbangkan organ? Tidak. Tidak bisa disumbangkan. Ada masalah apa? Pokoknya, tidak bisa disumbangkan. Kakak Ipar, kamu sudah menangis lama. Minum air. Melembabkan tenggorokanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku minum air ini dan tidak sadarkan diri. Air ini pasti ada masalah. Kakak, minumlah sedikit untuk melembabkan tenggorokanmu, baik untuk kesehatanmu. Roh Emma di surga juga tidak ingin melihatmu. Sedih sekali, kakak, cepatlah minum. Suamiku, semasa hidupmu kau suka minum, hari ini aku akan menggantinya dengan air. Bersulang untukmu, di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi suami istri lagi. Kakak jangan. Ada apa, Xiaolin, kamu hari ini? Aneh sekali. Kakak, ini, sebenarnya air ini, MA semasa hidupnya. Khusus menyiapkannya untukmu, MA adalah orang baik, dia tahu. Kamu pasti akan sedih untuknya, jadi MA
Khusus menyiapkan air ini, kakak, cepatlah minum. Jangan sia-siakan niat baik MA. Siapa yang mau mendonorkan organ? Saya, suami saya. Halo, Nona Fang, apakah kamu benar-benar bersedia mendonorkan organ suamimu kepada kami? Suami saya semasa hidupnya selalu orang yang sangat baik, kematian mendadak ini. Saya harap hidupnya bisa berlanjut. Bisa membantu lebih banyak orang, ini juga keinginannya selama ini. Halo, Tante, cepatlah ke sini. Fang Yuan itu gila. Dia mau mendonorkan organ MA. Apa? Dia mau mendonorkan organ anakku? Dia gila? Dia anakku. Terima kasih banyak, Nona Fang. Bolehkah saya tahu organ apa saja yang akan didonorkan? Suami saya meninggal karena serangan jantung mendadak. Selain jantung, semuanya didonorkan, tubuhnya juga didonorkan. Untuk menjadi guru besar. Tidak boleh didonorkan. Tidak boleh, kakak. MA tidak mau mendonorkan organnya. Semasa hidupnya dia bilang padaku, kita harus menghormati keinginan MA. Xiaolin, saya adalah istri Zhenye. Saya punya hak ini, kamu hanya teman Zhenye. Yang tidak ada hubungan darah, kita berdua. Siapa yang berhak memutuskan, saya yakin tanpa saya katakan. Kamu juga tahu, kan? Benar, kamu cepat minggir. Kakak, tidak boleh menandatangani. Xiaolin, saya tahu kamu bermaksud baik, tapi kamu lebih baik berhati-hati. Hari ini suasana hati saya sangat tidak stabil. Mulai. Siapa yang berani menyentuh anakku? Keluar dari sini. Ibu, Kamu orang jahat, membunuh anakku, tidak cukup itu. Organnya juga harus didonasikan, biarkan dia dibedah. Kenapa kamu begitu kejam? Hari ini, siapapun yang berani menyentuh anakku, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Kami tidak akan mendonasikan, keluar, semuanya keluar, keluar. Orang jahat terkutuk, suaminya sendiri sudah meninggal. Tidak tahu sedih, tidak berpikir untuk segera mengkremasinya agar dia tenang. Mau melakukan apa lagi, guru anatomi? Kamu ingin membuat anakku dipotong-potong, kamu ingin jadi orang baik, kamu sendiri yang donasikan. Sekarang juga mati, aku yang memutuskan, kamu akan didonasikan semuanya. MA, maaf, aku salah, aku hanya ingin memenuhi wasiat Zhenye, aku. Yang meninggal harus dihormati. Sekarang yang paling penting adalah membawanya. Keskivi ko krematorium. MA. Minum air dulu, tenangkan diri. Barang yang merugikan. Sudah menikah dengan anakku selama bertahun-tahun. Bahkan tidak punya anak, kamu pergi, kamu di sini. Hanya akan mempengaruhi reinkarnasi anakku, pergi, keluar. MA. Ibuku pasti kelelahan, pingsan. Kakakapar. Kamu tidak akan masih ingin mendonasikan organ, kan? Bagaimana mungkin, ibuku sudah bilang begitu. Aku pasti tidak akan melanjutkan donasi. Lebih baik langsung dikremasikan saja. Ini. Urusan kremasi tidak bisa terburu-buru. Kakak ipar, lihat. Tante tiba-tiba pingsan. Apa kamu tidak? Bawa tante ke UGD dulu, urusan kremasi. Serahkan padaku untuk mengaturnya, kamu juga sudah lelah seharian. Xiaolin. Hal seperti ini, bagaimana bisa merepotkanmu, kamu dokter? Kamu pasti lebih mengerti dariku. Lebih baik, kamu antar ibuku untuk diperiksa. Aku akan mengantar Zhenye untuk dikremasi. Zhenye adalah suamiku, pergi begitu tiba-tiba. Aku juga ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya.
Kakak ipar, urusan kremasi ini benar-benar tidak bisa terburu-buru. Bagaimana kalau kita tunggu tante bangun dulu? MA berbaring di sini. Dia tidak akan kemana-mana. Xiaolin, Zenny sudah meninggal, orang mati. Tidak lebih penting dari orang hidup. Kamu adalah teman baik Zenye. Sekarang ibuku pingsan, kamu seharusnya mengantar ibuku dulu. Mau pergi lihat? Lagi pula, saya istri Zenye. Saya yang urus pemakamannya. Ada masalah? Halo, krematorium? Iya, suami saya meninggal. Sekarang juga perlu dikremasi. Jangan. Kak, tadi saya kayaknya lihat. Kak mau bergerak, saya rasa. Kita masih bisa coba selamatkan. Xiaolin, kamu harus pikir matang-matang sebelum bicara. Sekarang bukan waktu bercanda, KMA kamu. Kalau sekarang benar-benar hidup, rumah sakit kamu. Apa tanggung jawabnya? Kamu juga apa tanggung jawabnya? Ini namanya main-main dengan nyawa, pembunuhan. Rumah sakit ini bisa lanjut atau tidak saya tidak tahu. Tapi kamu pasti masuk penjara. Jadi, pikir baik-baik tadi. Apa kamu lihat Zenye bergerak? Saya tidak. Bawa pergi. Menikah denganmu 7 tahun, saya tahan kamu 7 tahun. Setiap hari menghadapi wajahmu yang kusam membuat saya merasa sangat jijik. Dibandingkan dengan Shanshan, kamu mana ada yang muda, cantik, dan mengerti seperti dia. Hahaha. Pak supir, tolong cepat sedikit, ibu mertua saya mau rebut jenazah suami saya. Katanya mau donasi jenazah, saya hanya ingin suami saya datang utuh, pergi utuh. Oak. MA Zenye, saya tahu kamu belum mati. Saya juga tahu kamu sudah selingkuh, merencanakan semua ini agar bisa bersama Lin Shanshan. Berdua bahagia, tinggalkan saya sendiri menanggung hutang. Tapi, saya tidak membencimu. Saya memutuskan untuk menghargai keinginanmu. Kalau kamu mau mati, maka saya akan secepatnya mengkremasimu. Saya hanya tahu, sekarang kamu bisa dengar saya. Tapi saya tidak yakin kamu bisa merasakan sakit. Tapi, saya harap kamu bisa, supaya kamu juga bisa merasakan rasanya dikremasi. Lagi pula, orang hidup dikremasi, kamu yang pertama. Kamu pasti ingin tanya, kenapa saya melakukan ini? Dan kenapa saya tahu semua ini, sekarang saya kasih tahu. Ini juga tidak masalah lagi, karena semua yang terjadi hari ini. Saya sudah mengalaminya sekali, di kehidupan sebelumnya. Saya percaya seperti yang kamu inginkan, hidup sangat sengsara, jadi jangan salahkan saya, karena semua ini adalah hutangmu kepada saya. Jangan menangis dulu. Tunggu sampai masuk ke dalam krematorium, baru kamu menangis. Masih ada waktu. Mama, Papa tidak akan ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Wanita ini, dia berani menutup teleponku. Kalau dia berani mengkremasi anakku, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Xiaoyu, ngebut sedikit. Baik, Tante. Hari ini banyak orang antri. Berapa lama? Sekitar 1 jam. Kak, tolong bantu. Suamiku meninggal tiba-tiba karena penyakit parah. Mertuaku pingsan setelah mengetahuinya. Sekarang masih di rumah sakit dalam keadaan kritis. Aku harus segera kembali. Kak, aku mohon, biarkan suamiku dikremasi dulu. Aku tidak ingin mertuaku mengalami masalah lagi. Aku tahu kamu buru-buru, tapi orang lain juga sudah menunggu lama. Aku juga tidak bisa membiarkan kamu masuk sendiri, kan? Kak, aku seorang yatim piatu. Mertuaku dan suamiku sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan mertuaku lagi. Ikut aku. Mana? Di mana dia? Di mana dia?
Tante, ketemu di sana. Berhenti. Kak, bolehkah aku mengantarkan suamiku untuk terakhir kalinya? Aku ingin mengantarnya sendiri. Baik, Xiao Wang, bantu aku. Lihat, biru untuk mendorong orang masuk. Merah untuk menyalakan api dan mengkremasi. Terima kasih. Baik. Suamiku, nikmatilah proses kremasi ini. Berhenti. Jangan dikremasi. Keluarkan anakku. Kakak kepar. Tunggu sebentar, Tante. Dia ada yang ingin dikatakan pada MAG. Ah, kau si anak sialan. Pergi. Aku tidak mengizinkan. Kau mengkremasi anakku. Mama, aku istri Zenye. Aku mengantarnya untuk terakhir kalinya. Apa salahku? Aku sudah meminta master menghitung. Ternyata kau yang membawa sial pada anakku. Kau dan anakku tidak cocok secara nasib. Jika anakku ingin reinkarnasi ke keluarga yang baik, harus aku yang mengantarnya. Sekarang, pergi. Mama. Pergi. Mama. Zenye sudah meninggal. Aku istrinya, aku tidak akan pergi. Aku ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Antar apa? Kamu tidak berhak berada di sini. Pergi dari sini. Mama. Kenapa aku tidak berhak? Aku istrinya. Kalian berbuat seenaknya, Zenye tidak akan tenang. Apa yang kalian lakukan? Bersih APA, ini tempat kremasi, bukan tempat main-main. Masih banyak orang yang antri di belakang. Banyak orang yang antri. Jangan tekan. Mama. Anakku sayang, anakku. Anakku sayang. Anak. Cepat, cepat, jangan diam saja. Kenapa aku tidak bisa menutupnya? Kenapa aku tidak bisa? Sayalan. Suamiku. Semoga kamu tenang di sana, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat Mama dengan baik. Kenapa ini tidak bisa padam? Saudara, saya tahu kamu sedih. Tapi orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Kamu seperti ini. Dia juga tidak akan tenang. Ya, kita semua di sini. Ini adalah tungku pintar. Sekali dinyalakan, harus selesai dibakar baru bisa dibuka. Kalian jangan gegabah. Selesai. Ini benar-benar selesai. Apa yang terjadi? Aiku. Sayang, aku telepon kamu. Kenapa tidak diangkat? Sekarang anakku sudah tiada. Kembalikan anakku. Mama, mana ada waktu untuk angkat telepon? Pikiranku penuh dengan Zenye yang sudah pergi. Tinggal aku sendiri, bagaimana? Lagi pula, orang yang meninggal dikremasi. Bukankah itu hal yang normal? Kenapa kalian terus menghalangiku? Kamu jahat, kamu membunuh anakku. Kembalikan anakku. Mama, aku tahu kamu sedih, tapi Zenye meninggal karena serangan jantung, bukan salahku. Kalau tidak percaya, tanya Xiaolin. Surat kematian ini, dia yang mengeluarkannya untukku. Kamu jahat. Anakku baik-baik saja. Kenapa kamu mengeluarkan surat kematian? Sekarang sudah dikremasi, kamu harus bertanggung jawab. Mama, apa yang kamu katakan? Zenye masih hidup. Benar, MAG sebenarnya tidak mati. Dia hanya dibius, kalau saja kamu menunggu beberapa menit lagi. Dia akan bisa bangun. Apa? Maksudmu, tadi Zenye saat masuk ke tungku kremasi, dibakar hidup-hidup? Aku baru saja melihat jarinya bergerak. Kupikir itu hanya halusinasiku. Ternyata itu nyata. Anakku. Kamu yang jahat ini membunuh anakku. Aku
Tand. Xiaolin, kamu gila ya? Di saat seperti ini, kamu masih bercanda? Suamiku sudah mati. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Aku tidak ngomong sembarangan, MAG benar-benar belum mati. Tidak ngomong sembarangan? Kalau begitu, jelaskan. Kenapa suamiku disuntik bius? Dan kenapa kamu mengeluarkan surat kematian untuk suamiku? Atau, kalian sengaja membuat suamiku pura-pura mati sebagai bagian dari sandiwara? Xiaolin, hari ini kamu aneh sekali. Banyak ngomong sembarangan, ibuku juga pingsan. Kalau ibuku ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Zhenye semasa hidupnya sangat menjaga gengsi. Sekarang dia sudah meninggal, aku ingin mengadakan upacara peringatan yang megah untuk mengantarnya dengan baik. Dokter Dong, ada masalah besar. MAG. MAG langsung dikremasi. Apa? Dikremasi. Kok bisa? Ini surat kematiannya. Ini bius, aku curi dari apotek, nanti kamu. Langsung suntikan ke MAG, hati-hati. Jangan sampai ada yang lihat. Dokter Dong, sekarang harus bagaimana? Jangan panik, aku akan cari cara. Orangnya sudah mati, masih bisa apa? Uang, dengan uang, lebih penting dari apapun. Sekarang yang paling penting adalah punya uang. Pengacara Song, aku ingin berbicara denganmu tentang aset suamiku. Dan masalah surat wasiat. Sandiwara baru saja dimulai di kehidupan sebelumnya. Aku hampir melompat dari gedung karena dikejar-kejar debt collector di kehidupan ini. Aku juga akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya menanggung hutang jutaan. Apa rasanya? M.A. Zhenye di kehidupan sebelumnya. Kamu kabur membawa uang, meninggalkan aku dengan hutang yang menumpuk. Debt collector hampir membunuhku. Di kehidupan ini, uangnya ada padaku, aku lihat kalian. Bagaimana menghadapi debt collector besok? Siapa di sana? Boss Fang. Bawa semua ini. Pindahkan semuanya. Ya. Boss Fang. Semuanya sudah jelas, Bos MA sebelum meninggal. Meninggalkan surat wasiat, Anda adalah satu-satunya ahli waris. Perhak Murisi Semua Harda. Pengacara Song, saya ingin meminta Anda membantu saya mengatur aset suami saya dan juga warisan dari sisi Fang. Anda bantu saya menyusun beberapa perjanjian pembagian. Meskipun suami saya meninggalkan semuanya untuk saya, tapi tidak bisa membuat hati ibu mertua sedih, tetap harus memberinya sedikit. Bos Fang. Suami Anda pasti akan tahu, Anda begitu baik pada ibu mertua, saya yakin. Rohnya di alam baka pasti akan sangat terharu. Oh ya, pengacara Song, jika suami saya sebelum meninggal ada hutang atau pinjaman, besok di acara duka. Jangan dibicarakan, suami saya sangat menjaga gengsi. Kalau sampai diketahui oleh keluarga, bisa jadi bahan gunjingan. Saya ingin dia pergi dengan penuh kemegahan. Mengerti. Suami, terima kasih ya. Dengan uang ini, saya akan hidup dengan sangat mewah. Lebih mewah dari kehidupanmu sebelumnya. Fang Yuan, tetaplah kuat. Kamu si kecil, jangan di sini. Membakar kertas untuk anakku mati karena kamu. Ibu, Zhenye sudah meninggal, jangan berbuat onar lagi. Apa yang saya buat onar? Semuanya ada di sini. Kalian beri saya penilaian, anak saya. Sejak menikahi wanita ini, keluarga kami tidak pernah mengalami hari yang tenang. Sudah 5 tahun. Dia tidak memberikan keturunan untuk keluarga kami. Bahkan membuat anak saya meninggal. Dia adalah pembawa sial. Ibu, jangan berbuat onar, hari ini adalah acara duka Zhenye. Kamu begini, membuat Zhenye malu. Saya tidak peduli, orangnya sudah tidak ada, masih perlu apa gengsi? Jangan pikir saya tidak tahu, setelah anak saya meninggal. Dia meninggalkan warisan besar untukmu. Perusahaan, saham, rumah, mobil, kamu sebagai menantu. Bagaimana juga harus merawat saya sampai tua, bukan? Kamu masih muda, masih akan menikah lagi,
Kamu. Berikan saya sejumlah uang, saya akan biarkan kamu pergi. Ibu, berapa yang kamu inginkan? Tidak banyak, 2 juta. Ibu. Perusahaan kita bukan perusahaan besar. Tidak bisa langsung mengeluarkan uang sebanyak ini. Aku tahu, kamu tidak mau memberikannya padaku, kan? Aku beritahu kamu, perusahaan ini didirikan oleh anakku dan kamu, HMPH. Kamu ingin mencaploknya sendiri? Tidak mungkin. Aduh, anakku. Nasib ibu sangat sengsara, kamu baru saja pergi, wanita ini. Sudah menindasku. Aduh, menantuku ini menindasku. Nenek tua yang tidak punya siapa-siapa, tidak ada keadilan. Semua orang lihat. Anakku baru saja pergi, menantu ini sudah menindasku seperti ini. Hidupku tidak bisa dijalani lagi. Fang Yuan, kamu tidak boleh seperti ini pada ibumu, kamu sudah menikah ke sini. Berarti kamu setengah anak keluarga MA, kamu harus bertanggung jawab padanya. Merawatnya di masa tua. Bibi, tenang saja, aku pasti akan merawat ibuku di masa tua. Ibu, bagaimana kalau begini, aku tidak akan menikah lagi. Aku akan menemanimu, merawatmu sampai akhir, bagaimana? Tidak. Aku tidak perlu kamu merawatku sampai akhir, kamu masih muda. Masih harus menikah lagi, aku tidak bisa menghalangimu. Takut menghalangiku. Bicaranya manis sekali. Aku rasa khawatir penagih utang datang. Ibu, tidak menghalangi. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai Zenye. Kamu adalah ibu Zenye, berarti kamu adalah ibuku. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku tidak perlu kamu merawat, kamu hanya perlu mentransfer 2 juta itu. Ke aku? Kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Baik, 2 juta ya 2 juta. Aku tunggu sebentar. Tunggu dulu. Kakak Kepar. Kamu adalah teman Zenye semasa hidupnya, kan? Tahu dulu, kamu untuk mengucapkan salah jalan. Silahkan duduk di mana saja. Kakak Kepar. Aku adalah dokter utama MA, Xiaodong. Sebelumnya, aku yang menyelamatkannya. Ma berhutang padaku 1 juta. Aku datang untuk meneji. Apa? 1 juta. Kak MA sudah pergi sekarang. Dia mewariskan semua harta padamu. 1 juta ini sebagai istrinya, kau harus bayar utangnya. Dokter Dong, kau bercanda? Kapan Zenye berutang 1 juta padamu? Ada surat utangnya? Ini. Waktu itu kakak pinjam verbal dari KMA. Kami teman sejak kecil, aku percaya dia akan membayar. Kalau tidak ada surat, pasti ada catatan transfer kan? Kak, jujur saja. 1 juta ini untuk biaya anestesi KMA sebelum meninggal. Dokter Dong, kau gila. Kenapa kau beri dia anestesi? Lagi pula, anestesi apa yang sampai 1 juta? Kak, obatnya memang tidak seharga 1 juta. Tapi entah siapa yang melaporkanku, sekarang aku sudah dipecat rumah sakit, bahkan masuk daftar hitam. Sistem medis. Aku mengandalkan 1 juta ini. Untuk hidup. Kak harus memberikannya. Halo. Aku mau lapor Dong Siwen. Dokter Dong mencuri anestesi rumah sakit. Menyalahgunakan jabatan. Dong Siwen, di kehidupan sebelumnya. Kaulah yang usul suamiku pura-pura mati, sampai aku begini. Di hidup ini, utang itu harus kau bayar. Utang 1 juta apa? Aku mau 2 jutaku. Dan 1 jutaku. Cukup. Kalian minta 1 juta masing-masing? Ini lembaga amal? Bu, tunggu 2 hari lah. Aku mau sekarang. Dan 5 jutaku. Suamiku juga berutang padamu? Bukan, Zenye sudah mewariskan semua harta padamu. Aku datang mewakili Xiaohu. Minta biaya perawatan. Biaya perawatan apa? Dia adalah anak haramku dengan Zenye. Ayah, Omong kosong. Mana mungkin Zenye punya anak haram? Di kehidupan lalu, sebelum menikah MA Zenye janji. Temaniku tidak punya anak, tapi baru berapa lama? Anak haramnya sudah segini besar. Aku tidak bohong. Xiaohu, memang anakku dengan Zenye. Zenye selalu ingin punya anak. Karena kau mandul, jadi dia minta aku yang melahirkan. Xiaohu, menurut hukum, Xiaohu maskapan anak haram. Tapi dia juga punya hak waris, aku nggak minta banyak kok. Cuma minta uang tunjangan 5 juta aja. Lo ngaco banget. Zenye nggak suka anak, kita nggak punya anak. Karena Zenye nggak mau. Kakak, ini bukan salah Zenye. Zenye nggak pernah bilang ke kamu.
Dia takut nyakitin kamu, sekarang Zenye udah pergi. Aku cuma berharap kamu bisa terima anak ini. Biar anak ini bisa dapat warisan yang jadi haknya. Mama, aku tahu hubungan Mama sama Zenye nggak baik. Di wasiatnya sebelum meninggal, Zenye nggak kasih Mama sepeser pun. Jadi, Mama bawa cewek yang nggak jelas asalnya ini. Buat fitnah Zenye. Mau bagi-bagi warisan Zenye, ya? Lo ngomong apa sih? Zenye itu anakku. Ngapain aku fitnah? Xiaohu ini, anaknya Zenye. Mama. Kenapa Mama bohong? Kalau hubungan Mama sama Zenye baik, kenapa di wasiatnya? Nggak ada nama Mama. Kenapa semua warisan buat aku? Kan kamu bilang anak ini anaknya Zenye. Aku sekarang panggil dokter buat tes DNA. Lo bercanda ya? Orangnya udah dikremasi. Gimana bisa gini? Dia kan udah dikremasi sama kamu? Yang dikremasi waktu itu cuma kucing liar. Pengacara Song, aku mau ngobrol sama kamu. Soal warisan dan wasiat suamiku. Sekarang bisa tes DNA, kan? Nggak boleh. Kenapa? Lo takut? Aku tanya sekali lagi, dia. Beneran anak suamiku nggak? Xiaohu, tentu anakku sama Zenye. Aku punya. Laporan tes DNA, kamu nggak perlu. Cari dokter lagi. Ini laporannya. Lihat, aku nggak bohong, kan? Xiaohu, anakku sama Zenye. Aku nggak percaya laporan ini, kasih HP-nya, aku hitung sampai 3. Kalau nggak, tanggung sendiri. 2. Dokter Liu bawa alat, MA naik ke klub. Ini kejam banget ya? Iya, laporan tes DNA udah ada. Dia masih nggak percaya, meskipun ini. Zhenya salah. Tapi ini kan anaknya, dia mau monopoli harta. Bos Fang, Dokter Liu sudah datang. Sial, dokter benar-benar datang. Jangan-jangan dia benar-benar menemukan sesuatu. Bos Fang, Dokter Liu, tolong lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah anak ini. Benarkah anak suami saya? Bos Fang tenang saja. Kali ini saya membawa peralatan DNA terbaik di dunia. Alatnya ada di ruangan sebelah. Hasilnya bisa keluar dalam 10 menit. Laporan pemeriksaannya sudah dia lihat, tapi dia masih tidak percaya. Jangan-jangan dia ingin menguasai harta sendirian? Kakak, Xiaohu benar-benar. Anak saya dengan Zenye. Sekarang jenis Tayara, kamu bayarkan saya sendirian. Bagaimana saya bisa membesarkan anak ini? Kamu tidak boleh tidak peduli. Tenang saja, asal hasil pemeriksaan keluar. Xiaohu adalah anak Zenye. Saya akan bertanggung jawab. Benarkah? Bos Fang, saya akan pergi dulu untuk pemeriksaan. Apa yang kamu inginkan? Di kartu ini ada 100.000, ubah hasilnya. Saya bukan orang yang kamu pikirkan. 200.000, cukup tidak? Kamu benar-benar pandai menilai orang. You. Bos Fang, Bagaimana hasilnya? setelah diperiksa, anak ini memang anak suami kamu. Bagus sekali, keluarga MA punya penerus. Fang Yuan, kamu semua sudah dengar. Anak ini adalah milik keluarga MA. Benar, dan Dokter Liu ini adalah orang yang kamu sendiri cari, sekarang kamu pasti percayakan? Bos Fang, saya akan pergi dulu. Fang Yuan, lihat kan? Xiaohu adalah anak Zenye. Sekarang kamu percayakan?
5 juta biaya perawatan. Segera transfer ke saya. Jika tidak, MAZ-nya hari ini jangan harap bisa dimakamkan. Saya sudah bilang, asal hasil pemeriksaan keluar. Dia adalah anak suami saya akan bertanggung jawab. Pengacara Song. Pengacara Song memiliki 4 perjanjian pembagian warisan. Kamu ingin uang kan? Tanda tangani saja. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Ini adalah kesalahan kalian sendiri. Boss Fong. Anda benar-benar rela melepaskan semua harta. Rela memperkaya kepada mereka? Pengacara Song, suami saya di luar. Hutang sebanyak itu, kalau mewarisi hartanya. Apakah aku juga harus mewarisi hutangnya yang besar? Ayah. Boss Fong. Maksud Anda. Ada hutang yang harus mereka bayar sendiri. MAZNY, bangunlah. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Zenye sudah mati, kamu malah mau mencambuk mayatnya? MAZNY, aku tahu kamu sudah bangun. Cepat bangun, jangan sampai aku tampar kamu lagi. Ini. Nak, kamu ini manusia atau hantu? Wang Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku bahkan sudah kasih kamu 300 yuan. Kembalikan uangnya. Aku tidak seperti itu. Zenye, kenapa kamu hidup lagi? Fang Yuan, cepat katakan sesuatu. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Ibu, apa yang harus aku katakan? Sekarang Zenye tidak mati. Apakah ibu tidak senang? Kamu. MAZNY, kamu benar-benar licik ya. MAZNY, kamu sembunyikan diri dengan baik ya. Aku tanya kamu, hari ini mau bayar hutang atau tidak? Kamu salah orang, aku bukan MAZNY. Omong kosong, kalau bukan MAZNY, siapa kamu? Aku benar-benar bukan MAZNY. MAZNY sudah mati, benar. MAZNY sudah mati, aku hanya sedikit mirip dengannya saja. Suamiku, apakah kamu terlalu banyak tidur sampai jadi bodoh? Apa yang kamu omongkan? Kamu adalah suamiku. MAZNY. Omong kosong. MAZNY sudah mati. Kamu sendiri yang membakarnya sampai mati. Benar, anakku sudah mati. Dia dikremasi oleh wanita ini. Ibu, jangan asal bicara. Awalnya Zenye, serangan jantung. Kalian yang bilang dia mati, bahkan mengeluarkan sertifikat kematian. Aku yang mengantarnya ke krematorium, hanya di tengah jalan. Aku sadar dia tidak mati. Tidak, aku melihat sendiri dia dikremasi. Benar. MAZNY, memang kamu yang mengkremasinya. Apa yang kalian omongkan? Itu kan orang hidup. Ini namanya pembunuhan. Bagaimana mungkin aku mengkremasi suamiku sendiri? Lagi pula, tombol itu dulu yang ibu tekan, dan Zenye ini kan masih hidup berdiri di sini. Tidak mungkin, aku melihat langsung dia dikremasi. Bu, bukankah tadi aku sudah bilang yang dikremasi adalah kucing liar? Kamu si imut. Sebenarnya, ingin memberi kalian kejutan, tapi sekarang sepertinya kalian masih banyak menyembunyikan sesuatu dariku. Kakap. Tahan dia untukku. Apakah kamu MAZNY? Aku bukan MAZNY. Apakah? Aku jangan dipukul lagi, aku MAZNY. Aku. Baik. Kalau sudah mengaku, cepat bayar utangnya, totalnya 10 juta. Apa? 10 juta. Bagaimana tidak mau bayar ya? Baik. Kalau begitu potong tangan kakimu. Jangan-jangan. Daoge, aku sudah mati. Surat kematiannya sudah dikeluarkan. Iya. Aku pakai apa untuk membayar? MAZNY, apa maksudmu? Mau aku ya? Daoge. Jangan buru-buru, dengarkan aku dulu. Walaupun aku sudah mati, tapi aku masih punya warisan. Siapa yang mewarisi hartaku? Dia harus menggantikan aku, membayar utangku. Dia Fang Yuan. Kalau begitu, kamu yang membayar utangnya. Kenapa aku harus membayar utangnya? Fang Yuan, kamu adalah istriku.
Kamu sudah mewarisi hartaku, maka tentu saja harus membayar utangku. Sudah sekian lama kita suami istri, kamu malah menghitungku seperti ini. Tapi, warisanmu, aku tidak mewarisi sepeser pun. Tidak mungkin. Pengacara Song, warisanku. Itu sudah disahkan, memiliki kekuatan hukum. Dia mewarisi hartaku, apakah harus membantu membayar utangku? Tuan Ma, Waziat and memang valid. Tapi Nyonya Fang memang tidak mewarisi harta Anda. Lalu hartaku di mana? Baru saja, harta Anda sudah diambil oleh ibu Anda, teman masa kecilmu. Dan ini Lin Shanshan serta anak yang mengaku sebagai anak haramu, menandatangani warisan. Nona Fang tidak mengambil sepeser pun. Ini. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Kalian sudah memilih mewarisi harta Ma Zhenye, maka secara alami juga harus menanggung hutangnya. Benar kan, pengacara Song? Ya, semua hutang Tuan Ma. Kalian berempat harus membayar bersama. 10 juta, bahkan jika saya dijual, saya tidak bisa membayarnya. Mama, Saya tidak mau. Fang Yuan, ini semua karena kamu. Kamu berani memukul saya. Saya memukul kamu, selingkuhan, menggoda suami orang. Menggunakan anak untuk merebut harta, menjadi selingkuhan itu menyenangkan ya. Pengacara Song, menurut pembagian warisan, berapa yang harus dibayar Lin Shanshan? Lin Shanshan menandatangani pembagian warisan 50%. Jadi, dia harus membayar hutang Tuan Ma sebesar 5 juta. Apa? 5 juta. Saya tidak mau warisan ini, saya tidak mau. Saya tidak mau. Bahkan jika kamu merobeknya, itu tetap memiliki efek hukum. Nona Lin, bayarlah. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang ya. Baik. Tahan dia. Jangan, Jika tidak membayar hari ini, potong tangannya. jangan. Mao Shenye, Ma Zhenye, selamatkan saya. Mao Shenye. Kak Dao, kasihanilah. Kamu sudah mati. Di sini tidak ada tempatmu untuk berbicara. Itu anakmu kan? Tangkap dia. Lepaskan saya. Kak Dao, jangan. Tolong saya. Tolong, anak saya tidak bersalah, jangan sakiti anak saya. Hari ini kalau tidak bayar, aku akan potong anakmu. Ibu, tolong aku. Dao, aku mohon, jangan sakiti anakku. Aku akan cari cara. Fang Yuan, cepat keluarkan uangnya. Kenapa aku harus mengeluarkan uang? Anakku hampir kehilangan nyawanya. Itu anakmu, bukan anakku. Kenapa aku harus bayar? Ayah, tolong aku, ayah. Ma Zhenye, tolong aku. Tolong kami ibu dan anak. Shenye. Ada uang atau tidak ada uang? Ibu, uang yang aku berikan sebelumnya, cepat keluarkan. Tolong Xiaohu. Aku sudah tidak punya uang lagi. Uang yang kamu berikan sudah habis. Xiaodong, kamu punya uang? Anggap saja itu pinjaman dari Ma. Ma, aku benar-benar tidak punya uang. Ayo, potong tangan ibu dan anak ini. Jangan. Tunggu dulu. Dao. Masalah ini ada yang bertanggung jawab, lebih baik. Biarkan Ma Zhenye menggantikan ibu dan anak ini. Lepaskan aku. Jangan bergerak, kalau salah potong, tinggal satu tangan. Potong. Jangan. Aku punya uang. Uangnya mana? Uangnya ada di kantor, aku akan bawa kalian ke sana. Ah. Tidak perlu, aku tahu alamatnya. Aku akan kirim orang. Ayah. Anak,
kamu benar-benar masih punya uang. Ibu, pinjaman sebelumnya, aku sudah cairkan sebagian. Setelah lunas hutang, masih ada banyak, nanti. Cukup untuk hidup keluarga kita. MA, kapan uang 1 jutaku akan diberikan? Tidak tahu terima kasih, aku tidak punya teman seperti kamu. MA, kita teman sejak kecil, tadi aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak, aku akan bangkrut untuk membelimu. Sudah, 1 juta itu nanti akan kuberikan. Setelah dapat uang, jangan hubungi aku lagi. Terima kasih MA. Harus menyalahkan Fang Yuan ini. Pikirannya jahat. Bahkan ingin menyakiti kita, Zenye. Hari ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh melepaskannya. Benar, kita sama sekali tidak boleh melepaskan wanita ini. Oh ya, bukankah kamu membelikannya asuransi dengan nilai tinggi? Lebih baik, selesaikan semuanya sekaligus, cari orang untuk. Kemudian, ambil uang ganti rugi yang tinggi ini. Kita bisa bersenang-senang di luar negeri. Baik, Wah, MA Senye, kamu menyimpan uang yang cukup banyak ya. MA Senye, kamu mau bikin aku? bukan begitu, Daoge. Apa maksudmu? Ini, apa yang terjadi? Uangku mana? Zenye, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang? Bukankah kamu bilang kamu punya uang? MA Senye, kamu mau bikin aku ya? Hari ini aku akan menghabisi kamu. Daoge, tunggu dulu. Pasti Fang Yuan. Fang Yuan, wanita ini berani-beraninya mencuri uangku. MA Zenye, kamu kenapa sih? Bagaimana aku tahu di mana kamu menyimpan uangmu? Lagi pula, aku belum bertanya, kenapa kamu menyimpan uang? Fang Yuan, jangan berpura-pura di sini. Pasti kamu yang mencuri uangku, cepat kembalikan uangku. Kamu yang gila atau aku yang gila? Kamu selingkuh, punya simpanan, bahkan punya anak. Sekarang menyimpan uang, aku tidak tahu. Uang hilang, kamu minta padaku, gila ya? MA Senye, hari ini kalau tidak kembalikan uang, aku akan mematahkan tangan kakimu. Daoge. Sekarang aku sudah seperti orang mati, di dunia ini. Tidak ada orang seperti aku lagi. Kalau mau uang, suruh istriku yang bayar. Suruh dia yang bayar. Aku pergi. MA Senye, kamu diam-diam selingkuh di belakang istrimu. Menyimpan simpanan. Bahkan pura-pura mati untuk kabur, membuatnya menanggung hutang besar. Hari ini kalau aku memotong kamu, dia pasti akan bertepuk tangan. Suruh aku minta uang padanya. Kamu pikir aku bodoh? Jangan pukul, kami pasti akan mencari cara untuk membayar. MA Senye, aku kasih kamu waktu 1 hari. Kumpulkan uangnya, kalau tidak, kalian semua lompat sendiri ke sungai. Aku serius. Perci. Nak, ini bagaimana? Tidak bisa, kita harus pergi ke polisi. Ya, ke polisi. Jangan lapor polisi, kalau dilaporkan. Aku yang pura-pura mati untuk menipu uang ini pasti ketahuan. Kita semua akan hancur. Aku sudah melaporkan kalian ke polisi. Siapa yang melaporkan? Sangat menjengkelkan. Ayo pergi, pergi, pergi. Benar-benar menjengkelkan. Siapa di antara kalian yang melaporkan? Pak polisi, inilah wanita jahat ini. Dia merebut perusahaan anakku dan asetnya. Cepat tangkap dia. Ibu, apa yang kau lakukan ini? Tenang, ibu akan mengambil kembali perusahaan kita. Ibu, bisakah kau jangan bercanda seperti ini? Anakmu sudah meninggal. Pak polisi, ini adalah surat kematian suamiku. Ibu mertuaku tidak bisa menerima kematian suamiku, mungkin mentalnya sedikit terganggu. Mentalmu yang terganggu. Anakku tidak mati. Dia baik-baik saja berdiri di sini. Benar? Ibu, surat kematian sudah dikeluarkan.
Jangan-jangan kau mencari seseorang yang mirip dengan anakmu? Untuk berpura-pura menjadi suamiku, ingin menguasai harta suamiku, yang seharusnya menjadi milikku. Surat ini tidak ada masalah. Ah, anakku tidak mati. Dia baik-baik saja berdiri di sini. Ibu, jangan berbuat ulah. Hari ini adalah acara peringatan Zenye. Kau bilang Zenye tidak mati, tidakkah kau berpikir? Rumah sakit sebesar itu, apakah tidak bisa membedakan orang hidup dan mati? Xiaodong sendiri yang memberitahuku. Katanya Zenye mati otak. Jantungnya juga berhenti berdetak, surat kematian juga sudah dikeluarkan. Apakah kau ingin memberitahuku bahwa Xiaodong menipuku, mengeluarkan surat kematian dari rumah sakit secara ilegal, dan bekerja sama dengan suamiku untuk menipuku? Dokter Dong, kau jelaskan, apakah suamiku mati atau tidak? Kalau tidak mati, kau mengeluarkan surat kematian untuk orang hidup? Itu melanggar hukum. Xiaodong, kau jelaskan pada mereka. Anakku tidak mati, dia tidak mati. Tant. Mage, dia sudah meninggal. Kau. Xiaodong, apa yang kau bicarakan? Anakku, dia baik-baik saja berdiri di sini. Tante, Mage benar-benar sudah meninggal, jangan berbuat ulah lagi. Anda, Aku tak tahu kenapa kau mencarinya. Jika kau menyamar sebagai pria seperti MA, kau akan membiarkan MA. Ayo pergi. Xiaodong, dia tidak mati. Saudaraku, kau harus pergi jauh-jauh. Menangis apa menangis, aku belum mati. Dong Ziwen, kau bangun untukku. Lihat siapa yang mengatakan kepada mereka bahwa aku belum mati. Aku masih hidup. Maaf, aku tidak tahu. Aku pergi dulu. Tunggu, kau tahu kau akan berbohong. Aku menyiapkan bukti sebelumnya. Ada bukti bahwa dia memberikan bukti kematian palsu kepada MA. Sertifikat kematian MA telah dibuka untukmu. Aku akan memberimu anestesi. Jangan sampai setelah Fang Yuan menemukan itu terjadi. Kau mau memberiku 1 juta. Kawan polisi, semua ini semua diatur olehnya. Dia berbohong padaku dan Zenye. Menemani dia dalam drama Kimation palsu ini. Kami juga korban. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kita harus memutuskan untuk kita. Ya, dia mengatur semua ini untuk kawan polisi. Dia membiarkan aku mati. Itu semua yang dia atur. Aku juga dibohongi olehnya. Aku tidak bersalah. Kalian membingkai aku tanpa mereka. Mereka berbohong. Dong Ziwen, berikan sertifikat kematian palsu. Jika ini serius, itu akan dihukum lebih dari 3 tahun. Tapi jika kau berbuat dosa, tapi itu akan mengurangi hukuman. Untuk membawanya pergi. Jangan tangkap aku, jangan biarkan aku pergi. Aku tidak ingin. Pergi, tunggu, saya laporkan. Aku tidak bersalah. Mereka berdua yang membuatku melakukan ini. Mereka adalah pelakunya. Aku punya bukti rekaman. Istri, kau percaya padaku. Dong Ziwen, binatang ini. Dia membiarkan aku melakukan ini, aku juga tertipu. Anda hanya mengatakan bahwa Anda memiliki bukti. Kau tutup mulutmu. Hei, berhenti. Kau yang membuatku menipu istriku. Bagaimana saya bisa melakukan ini jika bukan karena Anda? Kamu adalah biang keladi semuanya. Xiaodong, kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, yang akan dibawa pergi adalah kamu. Bukan aku. Pak polisi, menurutku dia juga tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Lebih baik kalian bawa dia kembali untuk diselidiki. Tunggu. Aku tidak hanya punya bukti persekongkolan Mage dan Lin Shanshan untuk berpura-pura mati. Aku juga punya rahasia Lin Shanshan. Sebuah rahasia besar tentang rahasia duka MA Xiaohu. Apa maksudmu? Apa rahasia Shanshan? Dong Ziwen, kamu diam saja. Aku sama sekali tidak punya rahasia. Tidak kamu punya, Mage. Dong Ziwen, kamu diam saja. Aku sama sekali tidak punya rahasia apapun. Lin Shanshan sudah di ujung tanduk. Kamu masih keras kepala. Kalau kamu berani memfitnahku hari ini, tidak ada yang akan baik-baik saja. Kamu dan Mage mencariku untuk merencanakan persekongkolan palsu, memintaku mencuri obat bius dari rumah sakit. Kalian berdua yang ingin mencairkan dana besar dan kabur. Kenapa? Pada akhirnya semuanya disalahkan padaku, ingin membuatku mendekam di penjara, menanggung beban, mimpi. Dong Ziwen, kalau kamu berani bicara, kamu pasti mati. Apa rahasia Shanshan? Kamu cepat bilang, kalau kamu berani ngomong sembarangan. Tanggung sendiri akibatnya. Majie,
Aku tidak punya rahasia apapun. MAG, kamu tidak berpikir. Ma Xiaohu adalah anakmu, kan? Jujur saja, Ma Xiaohu adalah anak dari Lian Shanshan. Dia bahkan menipumu. Dia melakukan ini untuk menggunakan anak palsu. Mengambil hartamu, hahaha. Dong Xiwen, kamu diam saja. Kamu ngomong sembarangan. MAG, sebenarnya tidak seperti itu. Ma Xiaohu, dia benar-benar anakmu. Dong Xiwen ini sudah gila. Dia ngomong sembarangan. Ma Jie, Lin Shanshan dan pria itu sudah bersama selama beberapa tahun. Tujuannya adalah menipu hartamu. Aku juga bisa kasih tahu, setelah kamu pura-pura mati dan nipu kakak ipar. Setelah dapat dana gede, dia bakal sama si cowok itu. Berkomplot bunuh kamu, nanti anaknya itu yang warisi harta kamu, jadi mereka bisa enak-enakan. Hidup mewah selamanya. Sayang, berani-beraninya kamu mengakali aku. Aku enggak. Papa, jangan pukul Mama. Pergi. Sayang, siapa papa kamu? Ma, kau harus percaya padaku. Anak kamu, Dong Xiwen udah gila. Dia ngomong sembarangan, kamu harus percaya sama aku. Dong Xiwen, kenapa kamu fitnah aku? Aku fitnah kamu? Aku punya bukti. Foto-foto ini adalah kamu dan si cowok itu berfoto bersama. Di HP ini, ada bukti kamu dan si cowok itu. Barang bukti konspirasi membunuh kakak adik untuk harta akarnya. Lin Shanshan, berani-beraninya kamu bohongin aku. Aku pukul kamu mati. Foto-foto ini, jelasin ke aku. Foto-foto ini palsu semua. Foto-foto ini. Kau harus percaya padaku. Masuk. Boss, Fong Odar dapat info. Lin Shanshan sama bos Manantai punya anak haram, namanya Ma Xiaohu. Tapi kayaknya anak itu bukan punya bos Ma. Foto-foto ini, cari cara kirim ke Dong Xiwen. Siap. Kalau rekaman ini, Ma Zene besok bakal pura-pura mati, nipu istrinya. Tarik dana 10 juta yuan terus kabur. Penair, kalau Xiaohu, Dia bilang, bakal bawa aku sama Xiaohu ke luar negeri, bilang juga, kalau ada apa-apa sama dia. Semua harta bakal diwarisin ke Xiaohu. 10 juta yuan. Nanti kita bawa duit itu. Bisa hidup enak. Ma Senye itu, sampai mati nggak bakal tahu. Xiaohu itu anak aku. Rencana pura-pura matinya dia, akhirnya malah menguntungkan kita. Lin Shanshan, berani-beraninya kamu bohongin aku. Aku pukul kamu mati. Ajarin kamu bohongin aku. Ma, rekaman itu palsu. Itu sintetis. Dong Xiwen ini, dia cuma pengen rusak hubungan kita. Dia mau lihat kita saling bunuh. Dasar apa bilang rekaman aku palsu? Setiap kata di rekaman aku ini. Semua kamu yang ngomong sendiri. Rekaman memang bisa dipalsukan, Xiao Dong. Kalau kamu bisa menemukan orangnya, itu bukti yang kuat. Membantu mengurangi hukuman. Palsu, semuanya palsu. Zenye, kamu harus percaya padaku. Xiaohu benar-benar anakmu. Kamu harus percaya padaku. Dong Xiwen, kamu bilang Lin Shanshan punya pria lain di luar, lebih baik kamu bawa orangnya untuk berhadapan langsung. Kalau kamu berbohong, itu akan menambah berat hukumannya. Aku tahu di mana dia. Pengacara Song, bawa pria itu ke sini. Baik. Xiao Dong, apakah itu dia? Ya, itu dia, itu dia. Dia adalah Lin Shanshan, pria yang dia pelihara di luar. Ma Xiaohu juga anaknya. Aku tidak kenal dia, orang ini. Dong Xiwen yang menyuruhnya untuk memfitnahku. Kalau begitu, kamu kenal dia? Tidak kenal. Tidak kenal kenapa dia melahirkan anakmu dan berpura-pura. Ini anak haram suamiku, dan dia ingin mengambil alih harta suamiku. Anak apa? Jangan bercanda denganku. Aku tidak dekat dengannya, suamimu sendiri yang selingkuh. Dan punya anak haram di luar, kamu tidak bisa. Manulik Hangku, kamu berbohong. Aku baru saja melihat kamu dan Lin Shanshan pergi ke hotel bersama, itu kebetulan di hotel. Ketemu kenapa, tinggal di hotel yang sama. Ada masalah apa? Kalau begitu, di ponsel Lin Shanshan. Videonya? Di ponsel Lin Shanshan. Ada video dia dan Xiao Fei di hotel. Kalau tidak percaya, ambil ponselnya, pasti ketahuan. Aku tidak punya, kamu memfitnahku. Berikan ponselnya padaku. Wanita, kamu masih berani berbohong, aku akan memukulmu. Berani mengakaliku, aku akan mencekikmu. Ma, aku salah, jangan tinggalkan aku akan berubah. Kalau kamu meninggalkanku, bagaimana aku bisa melunasi utang jutaan ini?
Istri, kamu juga lihat. Semua ini orang ini, yang menipuku, semua ini dia. Yang menyuruhku lakukan. Istri, tolong maafkan aku, ya? Aku bersumpah, mulai sekarang, seumur hidupku. Aku hanya akan mencintaimu. Ma Zenye, kamu benar-benar membuatku jijik. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Mobil, rumah, perusahaan, semuanya sudah aku jual. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Aku juga bisa memberitahumu, uang di kantormu itu, juga aku yang ambil. Sekarang baru tahu menyesal? Rumah, perusahaan, semuanya hilang. Bahkan anakmu, bukan anakmu. Tapi, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena kamu meninggalkan aku. Harta sebanyak ini. Utang puluhan juta di luar sana. Kamu bisa melunasinya seumur hidupmu. Pak polisi, tolong. Bawa mereka semua pergi. Tidak, Bangkang. Xiaohu, jangan bawa aku pergi. Pergi. Ma Zenye. Seumur hidupmu, kamu bisa merenung di penjara.